Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Miranda, NIM 2019 A1C002 dari Prodi PPKN semester 3 Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan menyampaikan materi yakni tentang Pancasila sebagai ideologi negara, di mana materi yang akan saya bahas kali ini yakni antara lain arti dari Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua makna ideologi bagi negara, ketiga fungsi ideologi bagi negara, dan yang terakhir yakni Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, arti Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos yang berarti bentuk atau idean yang berarti melihat. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan atau faham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Pokok-pokok pikiran yang perlu dikemukakan mengenai ideologi, yakni yang pertama, pokok ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Yang kedua, bahwa ideologi di samping mengemukakan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya. Ketiga, bahwa ideologi dapat dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok atau masyarakat yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik. Selanjutnya yakni makna ideologi bagi negara. Dalam memahami ideologi dan ideologi politik tidaklah cukup hanya dengan melihat dari sosok pengertiannya atau hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan para ahli, bahwa ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Beberapa karakteristik ideologi. Antara lain, pertama, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Situasi krisis di mana cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak bisa diterima lagi. Keadaan seperti ini biasanya akan mendorong munculnya suatu ideologi. Yang kedua, yakni ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. Dan yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam. Dilihat dari dimensi horizontal, ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial, sifatnya sampai kepada gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan komprehensif. Dan yang terakhir yakni ideologi mencangkup beberapa strata pemikiran dan panutan. Dilihat dari dimensi vertikal, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan sophisticated sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakat. Dan yang ketiga yakni fungsi ideologi bagi negara.
Fungsi ideologi bagi negara yang pertama yakni ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia sebagai sistem panutan. Ideologi pada dasarnya merupakan formulasi ide atau gagasan melalui mana manusia dapat menerima, memahami, dan sekaligus menginterpretasikan hakikat kehidupan ini. Dan yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Sebagai suatu panduan, ideologi mencanangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa. Ideologi merupakan salah satu alat bagi seseorang atau bangsa untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri dan mengharapkan orang lain untuk bisa melihat dan menginterpretasikan tindakannya yang didasarkan atas ideologinya. Dan yang keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik. Dalam level personal, ideologi dapat membantu setiap individu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya ataupun dalam hubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, ideologi juga dapat berfungsi membatasi konflik. Dan yang terakhir yakni Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Alfian, suatu ideologi yang baik harus mengandung 3 dimensi agar supaya dapat memelihara relevansinya yang tinggi atau kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan perubahan zaman. Kehadiran ketiga dimensi yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat itu menjadikan ideologi yang kenyal dan tahan uji dari masa ke masa. Dimensi-dimensi sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realistis. Ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian, masyarakat pendukung ideologi itu dapat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu milik mereka bersama. Yang kedua, dimensi idealitas. Ideologi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi harus memberikan ruang yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Dinamika internal tersebut memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Dengan demikian, ideologi tersebut tetap aktual, selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.